Yo, para Wibuno Lovers, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen review anime. Anime yang bakal gue review kali ini adalah Genjitsu Sugiyusa. Kayak yang gue bilang di postingan gue kemarin kalau gue mau nge-review anime ini. Yang menurut gue kalau animenya punya konsep cerita yang berbeda dari anime isekai yang biasanya. Makanya gue mau nge-review anime ini. Gue di sini nontonnya secara legal dan bayar ya cuy. Jadi ya wajar gitu kalau gue ngasih kritik di anime ini. Dan sebagai konsumen gue punya hak buat komplain tentang anime ini. Kalau lu mau nonton yang legal juga gitu kan, kayak gue lu bisa nonton di Ikiyi. Gue di sini tidak mempromosikan ya, tapi gue mengajak lu untuk nonton anime legal. Karena gitu ya, janganlah nonton yang bajakan dan ilegal mulu. Nonton tuh yang legal biar industri anime di Indonesia, negeri tercinta kita ini semakin berkembang dan semakin banyak anime-anime legal lain yang masuk ke Indonesia. Buat pembahasan Harem Souma dari anime Genjitsu Sugiyusa bakal gue bahas setelah pembahasan kali ini, yang mungkin gue bakal upload tuh antara Rabu atau Kamis. Dan buat lu pada gitu ya, kalau pengen ngedukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya cuy, daripada gue banyak bacot, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Pertama-tama gue mau bahas grafiknya dulu. Buat yang udah nonton animenya dan baca manganya, pasti banyak yang mempermasalahkan grafiknya yang beda dari manganya. Dan banyak juga yang berpendapat kalau manganya lebih bagus soal grafik. Tapi kalau buat gue pribadi, gue lebih suka desain animenya yang punya penggambaran halus dibanding manganya yang kelihatan agak lebih kasar. Dan yang sering dipermasalahkan di sini ya ukuran opainya gitu, yang katanya di manga lebih gede dari di animenya. Yang menurut gue itu sih nggak jadi masalah ya, dan gue juga nggak peduli banget gitu soal ukuran itunya. Anime juga bukan mengadaptasi dari manganya, tapi dari LN-nya. Jadi wajar kalau desainnya beda. Malah menurut gue desain manganya yang ngaco dari desain seharusnya. Anime dan manganya tuh sama-sama mengadaptasi dari LN-nya. Tapi di manga desain karakter, cara penggambaran sampai ukuran opainya itu juga dirubah. Yang menurut gue itu udah ngaco gitu. Apalagi buat orang yang kayak gue yang belajar desain grafis. Tapi nggak jadi masalah sih selama udah dapat persetujuan dari autor dan ilustrasi dari LN-nya langsung. Jadi kalau lu tanya apa pendapat gue soal grafiknya, buat gue biasa aja, nggak bagus nggak jelek juga. Karena emang itu mengikuti desain dari LN-nya. Dengan kata lain, pihak studio nggak mau ngerubah desain yang udah ditentuin sama autor dan ilustrasi dari LN-nya. Kedua yang mau gue bahas adalah seiyunya. Nah, menurut gue nih di sini ada beberapa poin minus. Beberapa seiyu menurut gue ada yang kurang pas, terutama si Souma sama Hakuya. Yang menurut gue kurang pas aja gitu. Seiyu dari Souma menurut gue suaranya kurang tegas dan kurang wibawa. Jadi bagian-bagian yang harusnya krusial jadi kurang dapet feel-nya. Malah gue lebih dapet di LN-nya daripada animenya karena seiyunya kurang pas aja. Ketiga, backsound. Menurut gue ini juga poin minus karena beberapa backsound menurut gue ada yang kurang pas. Contohnya kayak waktu Souma minta rakyatnya buat jadi pekerja di istana kerajaan. Di episode 2 bagian akhir waktu Sona nge-live ke seluruh kerajaan. Menurut gue di situ backsoundnya kurang pas karena feel in-nya jadi nggak dapet aja buat gue. Nggak tahu kalau buat yang lain ya, tapi kalau buat gue feel in-nya di situ kurang kena walaupun agak-agak dapet juga sih. Cuma nggak sebagus waktu gue baca LN-nya. Selanjutnya cerita dan konsep animenya. Nah, ini yang jadi nilai jual dari anime Genjitsu Sugiyusa. Mungkin pihak studio sengaja mengurangi biaya di bidang seiyuu dan backsoundnya, karena mereka tahu nilai jual dari anime ini berada di jalan ceritanya yang anti mainstream. Biasanya kita dikasih anime isekai dengan MC super OP, tapi di anime ini lu jangan berharap MC super OP gitu kan, yang bisa ngalahin semua musuh dengan satu skill. Di tengah-tengah badai MC Isekai OP, Genjitsu Sugiyusa membawa hal baru di anime Isekai dengan MC super jenius di bidang keuangan dan politik yang sama sekali sampai sekarang baru ini gue nemuin anime Isekai dengan konsep kayak gitu. Menurut gue pihak studio taubat gitu ya, kalau wibu-wibu nih udah mulai pada bosan sama MC Isekai yang OP-nya kelewat gak ngotak kayak gue. Jadi butuh hal-hal baru di anime Isekai. Genjitsu Sugiyusa emang bagus jalan cerita dan konsepnya. Tapi buat gue yang udah baca LN-nya, anjir banyak banget cok bagian yang di skip gitu kan. Kalau lu mau tahu itu 3 episode udah hampir ngabisin 1 volume LN-nya. Buset dah, ini baru 3 episode cuk, belum sampai tamat. Kalau udah tamat gue nggak tahu dah itu bakal ngabisin berapa volume. Ya kemungkinan sih bakal 4 atau 5 volume LN-nya. Terus adegan romance dari Souma sama Licia juga banyak banget yang kepotong.
Padahal itu salah satu nilai jual dari anime ini. Jarang-jarang kan kita ngelihat kisah romance dari raja dan tunangannya. Tapi di anime ini malah dipotong yang jadinya kayak anjir kampret bener dah. Ya bagian skip-skipnya sih menurut gue jadi poin minus karena banyak nilai jual yang dihilangin. Dan detail ceritanya juga jadi kurang dapat buat beberapa orang yang emang kurang bisa nangkep cerita kalau ceritanya itu nggak detail. Kayak beberapa teman gue gitulah. Selanjutnya yang mau gue bahas adalah pewarnaan dari animenya sendiri. Menurut gue pewarnaan dari animenya ini kurang gitu ya. Kenapa harus terlalu terang gitu? Kalau buat gue dengan konsep politik kayak gini lebih bagus kalau animenya punya pewarnaan yang agak gelap. Tapi jangan gelap-gelap banget gitu ya. Jadi agak terang sama agak gelap lah. Jujur kalau suasananya kayak gitu, itu pasti scene-nya bakal dapet banget dan bisa bikin merinding gitu. Apalagi pas adu bacot si Souma sama Hakuya. Tapi ya secara keseluruhan gue masih suka sama jalan cerita dan konsepnya yang anti mainstream. Dan beda juga sama anime-anime isekai lain yang MC-nya tuh pada OP dan cuma ngandelin ke OP-annya si MC doang. Terakhir gue mau bahas karakternya. Menurut gue ini juga salah satu nilai plus dari animenya sendiri. Terutama Souma, si MC dari anime Genjitsu Sugiyusa. Yang menjadi nilai plus dari animenya. Jarang-jarang ada MC isekai yang bisa berpolitik, memikirkan keuangan kerajaan dan pekerjaan lain yang berhubungan sama perkembangan kerajaan. Menurut gue MC kayak Souma ini jarang banget gitu. Kalau ada pun masih bisa dihitung jari. Kebanyakan anime isekai itu ngandelin OP sama haremnya doang tanpa make otaknya. Dan mereka cuma berkeliling dunia, nyari harem dan segalanya gitulah. Untuk karakter lainnya sih menurut gue biasa aja ya, nggak ada perubahan sifat dari LN-nya, jadi gue nggak bisa ngasih nilai plus ataupun minus. Tapi gue suka sama sifat si Lycia yang malu-malu, tapi aura sebagai putri bangsawan dan sebagai prajurit militer masih ada. Apalagi dia nggak bebel otaknya, masih mau belajar yang biasanya ya bangsawan tuh bebel otaknya pada nggak mau belajar dari orang yang kastanya ada di bawahnya. Tapi Lycia di sini masih mau belajar dari orang yang kastanya ada di bawah dia. Dan animenya bisa mengadaptasi itu menurut gue udah hal yang bagus ya. Walaupun ada beberapa yang berkurang. Contohnya kayak bacotnya Lycia agak berkurang lah di anime. Dari 3 episode ini sih gue paling epic di episode 3. Apalagi waktu adu bacotnya Souma sama Hakuya. Jujur gue merinding di situ cuk. Ya walaupun kurang dapat ya feelingnya. Karena nuansana dan seiyunya menurut gue kurang. Jadi di situ kurang aja gitu. Padahal tinggal sedikit lagi bisa jadi salah satu best moment di anime musim ini gitu kan. Kalau gue suruh kasih rating dari anime ini, gue bakal kasih 8 dari 10. Dan buat lu yang pengen nonton di IKI. Nonton yang legal, jangan yang bajakan mulu cuk. Dukunglah industri anime di Indonesia biar makin banyak anime legal yang masuk ke negeri tercinta kita ini. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk pembahasan kali ini. Kalau lu punya pertanyaan, saran, pendapat, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa taruh di kolom komentar. Kalau lu suka sama review gue kali ini, lu bisa tekan tombol like. Dan kalau lu setuju juga, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka sama pembahasannya, lu juga boleh dislike, gue gak maksa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.